Kita mulai saja ya, sudah pukul 8. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sekali lagi bisa bertemu kita di acara webinar Ruang Berbagi HPI ini. Ini acara yang kita adakan 2 mingguan, tapi minggu kemarin kebetulan karena ada perubahan jadwal, jadi baru minggu kemarin, terus kemudian minggu ini sudah ada lagi. Tapi untuk selanjutnya kita akan tetap dalam jadwal 2 minggu. Nah, ruang berbagi ini memang sengaja diadakan oleh HPI, khususnya divisi pengembangan profesi, dalam rangka memberikan semacam platform ya, jadi tempat ruang buat teman-teman HPI, anggota HPI untuk saling berbagi. Jadi semua anggota HPI kami sambut jika ingin berbagi. Tentunya karena keterbatasan ruang dan waktu, nanti akan ada semacam seleksi internal oleh anggota divisi untuk menentukan materi-materi yang kira-kira mungkin relevan dan diminati oleh anggota yang lain. Nah, malam ini kita kedatangan salah seorang penerjemah senior Indonesia ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak perlu dikenalkan lagi, Bang Arfan Ahyar. Secara pribadi saya kenal beliau dari zamannya Milis ya Bang, dari zaman Milis Bahtera Iya, tahun udah lama banget. 2007 2008 mungkin jadi. 2006. 2006 malah ya. Iya, jadi 2006. 15 tahun 15 dan tahun lebih itu. iya, 17 dan tahun beberapa lah. kali juga bertemu di beberapa proyek ya, di agensi dulu juga Iya. sempat ketemu. Nah, malam ini Bang Arfan akan bicara mengenai file management ya. Jadi dari pengalaman beliau yang yang berpuluh-puluh tahun mungkin ya, berpuluh-puluh tahun ini akan beliau peras di sini dalam 1 jam. Tentunya akan sangat berharga buat rekan-rekan semua. Dan mungkin kalau teman-teman yang kemarin membaca profil beliau, anggota penuh HPI, penerjemah bersertifikat HPI, dan tukang solder yang tersesat jadi penerjemah. Nah, ini menarik. Nanti bisa mungkin Bang Arfan bertanggung jawab untuk menjelaskan ya di awal kenapa tukang solder yang tersesat jadi penerjemah. Nah, kalau gitu langsung saja kita mulai acara malam ini. Saya persilahkan Bang Arfan untuk memberikan sesi berbagi. Ya, Oke. silakan Bang. Baik, makasih Dek. Sebelum saya mulai ini ada 2 senior saya pas nongol nih, Mbak Medi sama Mas Ferry. Apa kabar Mbak? Apa kabar Mas? Surabaya gimana? Panas? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum. Sebelum saya mulai, saya pengen meluruskan dulu soal tukang solder. Memang benar saya dulu tukang solder. Memang saya dulu latar belakang pendidikan saya itu insinyur. Insinyur kalau di kita mungkin lebih dekat ke elektro ya. Namanya orang elektro kan pasti yang namanya solder-solderan udah jadi bagian hidup sehari-hari. Tapi kemudian saya tersesat. Cerita tersesatnya itu pernah saya tulis di buku Bahtera. Tersesat Membawa Nikmat judul bukunya. Saya nggak tahu apakah masih ada yang punya bukunya apa belum. Jadi mungkin nanti kalau kata ada yang punya, mungkin ada yang mau pengen ngopi, silakan monggo. Jadi intinya sih sebagai seorang yang dididik untuk jadi insinyur, ada hal-hal, ada prinsip-prinsip yang saya nggak bisa lari. Terutama prinsip nggak mau repot. Prinsip nggak mau repot ini sifatnya insinyur, karena kita lebih baik repot di awal daripada kita repot di belakang. Dan ini kebawa dalam pekerjaan saya untuk menjadi seorang penerjemah. Nah, topik hari ini saya nggak bahas gimana trik nerjemah, nggak, saya nggak bahas itu. Saya mau bahas gimana sih saya menangani file-file terjemahan yang ya suka atau nggak suka, semakin lama kita nerjemah, itu semakin banyak file yang akan kita pegang, yang akan kita simpan. Gimana caranya kita bisa nge-track-nya dengan enak, nge-track-nya dengan mudah, tanpa perlu aplikasi yang aneh-aneh gitu. Nah, saya pengen bagi share screen dulu ya. Bisa di-share screen nggak nih, Dek? Bisa harusnya Bang, langsung aja. Oke, sebentar. Udah lama nggak pakai Zoom, agak-agak lupa ya. Ups, salah. Share screen. Oke. Sebentar. Oke, bisa lihat?
layarnya? Yang terbagi layarnya presenter view ya, jadi kelihatan next slide. Oh gitu. Hmm. Caranya gimana ya? Saya stop dulu deh. Share screen dulu. Dua layar ya ini ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, sudah. Oke. Nah, judulnya sih agak nyeleneh ya, file management. It is easy really. Ya, prinsipnya sederhana, cuma mungkin yang akan jadi agak jelimet dari teman-teman nanti bagaimana teman-teman itu menyesuaikan diri dengan apa yang teman-teman punya. Nah, sekarang kita samakan dulu persepsi. Apa itu file? File itu adalah semua hal yang dikasih klien kepada kita yang perlu kita terjemahin. Entah itu PDF, entah itu Word, PowerPoint, Excel, atau mungkin kalau kita penerjemah takarir ya, atau subtitle, itu file SRT, atau file videonya bahkan. Itulah file. Nah, pemahaman dasar tentang file management apa? Bikin kita gampang untuk nyimpennya, bikin kita gampang untuk menatanya, dan bikin kita gampang buat ngingetnya ada di mana. Kalau umpamanya kita nyimpen file, kemudian kita kerjain, terus kemudian setelah selesai kita lupakan tempatnya. Suatu hari mungkin klien akan balik, saya minta dong file itu dikirim lagi, terus kita lupa tempatnya di mana, apa nggak berabe urusannya. Dan seringkali teman-teman penerjemah apa ya, mungkin nggak merasa manajemen file semacam ini penting gitu. Buat saya nih salah satu hal pertama yang saya pikirin di awal pada saat saya mulai. Nah, pola pikirnya gimana? Pola pikirnya simpel buat saya. Mudahkan buat kita. 3 kata aja, mudahkan buat kita. Yang menurut saya mudah seperti ini. Mungkin ini bisa jadi semacam apa ya? Semacam landasan berpikir buat teman-teman. Ternyata, oh, buat saya itu masih susah. Mungkin bisa sederhanakan. Silakan. Yang saya bagikan adalah apa yang selama ini yang sudah sangat lama saya lakukan untuk gimana cara ngatur file. Nah, gimana cara ngatur file di laptop? Nah, atau PC. Nah, ini kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang jadi hal yang banyak pertimbangannya. Apa saya atur dalam satu folder, apa saya atur dalam bagaimana, apa saya taruh di hard disk eksternal. Itu semua sebenarnya itu hanya prosedurnya aja, hanya mekanismenya aja. Yang penting kita pahami adalah kita harus setuju dulu dengan diri sendiri. Caranya gimana buat nyortirnya? Mungkin di awal-awal kerjaan belum banyak, klien baru 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau udah kayak Mbak Meidi atau Mas Ferry yang kliennya yang sudah puluhan tahun, kliennya sudah sangat banyak, kerjanya mungkin setiap bulan ada 3 atau 4, itu akan sangat menantang untuk bisa istilahnya untuk bisa mengatur file itu gimana. Kalau saya punya prinsip gampang, sejak awal saya bilang bikin gampang. Saya bisa atur file saya berdasarkan klien atau berdasarkan proyek atau kedua-duanya. Nanti saya kasih lihat folder Windows folder saya deh, biar jelas untuk sortir file seperti ini. Nah, yang berikutnya, setelah file itu disortir, ditata dengan enak, gimana dengan backup-nya? Kadang terus terang aja ya, kalau yang pakai PC mungkin akan punya privilege tentang ruangan, dalam artian gampang nambah hard disk segala macam. Tapi buat laptop sekarang tuh tipis loh. Saya aja ngeliat laptop anak saya tipis banget, dan dalam hati saya mikir, hard disknya taruh mana? Dan laptop seringkali cuma 256, 512 tuh paling gede biasanya. Dan pasti kita nggak mungkin dong istilahnya semua file itu akan kita taruh kita taruh di tempat di dalam laptop karena belum tentu semuanya kita butuhin. Nah, kalau mau
mau nggak mau itu kita akan cadangkan, istilah kerennya di backup gitu. Backup-nya gampang, hardware itu dengan cara apa? Dengan cara pakai hard disk eksternal. Hard disk eksternal di pasaran tuh banyak banget dan harganya sudah nggak ketulungan murahnya. 1 tera paling cuma 700-800 ribu kalau nggak salah. 2 tera sekitar sampai hampir 1 juta dan itu sangat besar kapasitasnya. Ada juga dengan cara otomatis, dalam artian ada file yang bisa kita pakai. Filenya nggak bayar, gratis filenya. File yang kita bisa pakai untuk dengan cepat buat buat backup data kita. Saya pribadi punya sistem penyimpanan di dalam PC, yaitu hard disknya. Sengaja pakai hard disk karena saya ngejar kapasitas yang besar antara 4 sampai 10 terabyte. Juga ada di luar PC dalam bentuk backup drive. Nah, sampai sini saya matiin dulu share-nya. Saya mau tunjukin 2 hal. Saya mau tunjukin cara saya ngatur file. Mana ya? Nah, ini dia. Kelihatan kah? Nah, ini saya punya, ini yang Anda lihat, teman-teman lihat, ini adalah Windows Explorer PC saya. Saya jarang-jarang kasih lihat ya, tapi ini sekali ini saya kasih lihat. Ada udah nyengir tuh ngeliatnya. Bisa ngintip proyek-proyeknya ini. Oke, saya punya begitu banyak saya ada punya sistem, ada repository. Repository ini semua software yang saya punya ada di sini. Games, ini semua games ada di sini karena saya sangat suka games. Saya sangat suka main games. Arvan Backups ini adalah 10 tera yang habis di luar. Mobile storage ini adalah yang biasa saya cabut kalau Anda kata saya harus pergi keluar kota. Dan pasport itu adalah ya pasportnya WDC Pasport yang jadi backup kedua saya. Nah, untuk terjemahan itu di sini foldernya. Dan di dalam folder itu ada folder terjemahan. Ini adalah semua folder saya yang saya atur berdasarkan nama klien. Jadi saya punya folder besar namanya terjemahan. Di dalamnya ada folder-folder yang lebih kecil dengan nama klien saya. Buat saya ini mudah karena ketika saya terima email, yang saya terima adalah email dengan nama klien. Dan itu paling gampang buat mengingatnya. Nah, di dalam folder itu, saya ambilin deh. Folder yang lumayan gede, ini salah satu klien terlama saya. Ini sudah saya bantuin dari 2016 nggak salah. Jadi di dalam kalau folder bernama Global Voices, ini agensi dari Inggris, itu saya punya folder dengan tanggal. Tanggal apa? Tanggal saya terima email kerjaan. Tanggal saya terima email kerjaan dengan kalau kita lihat di sini contohnya, ini kan ada 156408. Ini kode proyek. Jadi ketika klien sebut nomor proyek, saya dengan cepat bisa nyari. Kliennya dari Global Voices, dia bilang kerjaan tanggal sekian, kode sekian, saya bisa dengan cepat carinya. Ini yang buat saya, yang menurut saya gampang untuk saya lakukan, karena saya nggak mau repot. Buat saya adalah ketika klien kirim kerjaan, nama dia adalah hal yang pertama yang paling gampang diingat. Contohnya ini kalau saya buka, nah, dalamnya ada macam-macam. Mungkin nggak terlalu signifikan ya. Sebentar saya cari yang baru deh. Tahun 2021 aja deh, Desember. Nah, buat yang teman-teman, Mbak Medi bakal senyum nih. Kalau buat teman-teman yang pakai Trados, saya selalu ajarin folder proyek Trados bikin sendiri. Dalam artian ditaruh di folder tempat kerjaan tersebut diterima. Ini saya taruh tempat ada namanya work. Ini artinya ini work folder buat Trados. Nah, ini semuanya isinya di sini. Jadi nyarinya gampang banget. Bahkan untuk, maafnya buat teman-teman yang kurang paham ini masalah CAT tools. Bahkan saya pun ada di dalam folder utama untuk klien ini ada invoice. Ups. Ada invoice, terus ada TM, terus ada term base. Nah, ini buat saya itu cara paling gampang buat
apa ya? Menghilangkan sakit kepala saat saya harus cari file. Karena logika berpikir saya adalah email datang pasti ada nama klien, pasti ada tanggal. Dan nama klien itu saya gunakan sebagai folder utama, dan tanggal terima email adalah saya gunakan sebagai nama folder untuk kerjaan. Tuh. Nah, kalau untuk backup, ada file, bukan file sih, ada aplikasi. Nah, saya share screen lagi ya. Yang murah meriah dalam artian gratis, tis, kagak bayar apa-apa. Cuma biaya download aja. Nah, ini bisa lihat. Ini namanya Free File Sync. Free File Sync. Ini namanya Free File Sync. Tinggal Google aja Free File Sync, tinggal install. Kita bisa synchronize 2 folder. Dengan cara begini, saya bisa synchronize seluruh kerjaan saya, baik di hard disk dalam, di hard disk luar, dan segala macamnya. Ini saya buang dulu. Saya buang dulu semuanya. Nah, umpamanya saya pengen, saya pengen backup nih. Saya pengen backup dari terjemahan, itu folder terjemahan. Select. Terus kemana? Ini saya pengen backup, contohnya ke Advanced Backup. Ke terjemahan juga. Nah, sampai sini, ini berarti kita nyuruh dari terjemahan, yaitu file di hard disk, ke file di dalam hard disk backup. Saya tinggal pilih update. Dan software akan kerja sendiri. Dia akan cari filenya, yang baru akan diupdate. Kalau nggak ada, dia akan bilang nggak ketemu dan selesai. Kita lihatin dulu kerjanya kayak gimana biar bisa ngelihat. Memang dia akan baca semuanya dan scan dengan sangat cepat. Saya sukanya pakai Free File Sync ini karena dia sangat cepat dan dia sangat ringan. Dia sanggup ngupdate sekitar 30 sekian giga dalam waktu hanya 5 menit. Dia sudah nyari 200.000 sekian file dalam waktu kurang dari 50 detik. Biarkan dia berjalan dulu. Nah, dia langsung backup. Barusan itu backup sekitar 90 MB dalam waktu 5 detik. Ini file gratis yang buat saya sangat powerful. Oh, satu lagi. Kalau teman-teman mau, punya backup cloud juga. Backup cloud itu maksudnya Google Drive. Buat apa? Buat menyelamatkan data-data penting. Saya punya pengalaman data penting saya habis gara-gara PC saya meledak. Itu habis. Untungnya ada backup. Backup di luar yang umurnya sekitar beda 2 hari. Lumayan bisa selamat. Dek, kayaknya cukup dah segitu. Monggo. Sudah ya? Dah. Ya, silakan buat rekan-rekan mungkin yang mau tanya, monggo. Mau tanya atau mematik percakapan lebih lanjut tentang hal ini. Ini sudah ada Mas Bagas. Mas Bagas apa mau membuka mic? Silakan jika ingin membuka mic. Monggo Mas, silakan Mas. Ya, silakan Mas Bagas. Ya, terima kasih waktunya ya Pak. Mau tanya ini Pak, kan kalau kita nyimpan di cloud, sinkron ke cloud, itu kan masalah terkait dengan ini tadi, pertanyaan saya itu terkait dengan kerahasiaan filenya klien itu. Oke. Hal seperti itu diperbolehkan Pak. Apalagi kan banyak sekarang cloud yang gratis kayak gitu. Kalau saya pribadi, ini pertanyaannya maksudnya bagus banget ya Mas Bagas.
Kalau saya pribadi, saya nggak pakai cloud gratisan, Mas. Saya bayar. Saya ambil Google Drive yang berbayar. Dan saya selalu file yang saya backup itu saya zip dan saya password. Jadi saya nggak upload ke cloud itu dalam bentuk mentah terbuka enggak. Jadi saya zip dulu pakai WinZip atau WinRAR, di passwordin. Baru saya upload untuk pengamanan. Jadi itu benar-benar last result fault lah istilahnya. Benar-benar pengamanan terakhir itu. Gitu, Mas. Kalau berarti itu hal seperti itu di dalam dunia penerjemahan bagi klien itu hal yang wajar ya Pak ya? Apa kita menyimpan di cloud itu? Kalau saya pribadi nggak bisa bilang apakah bagi klien itu wajar atau enggak. Tapi kalau buat saya, itulah yang saya lakukan untuk mengamankan interest saya dan interest klien. Gitu, Mas. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama. Jadi aman ya, selain di-upload juga di enkripsi Betul. segala macam. Di zip dulu, terus di password dulu, baru di-upload. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Ayu Pujastuti. Halo Mbak Ayu. Lama nggak Silakan ketemu Mbak kita. Ayu. Halo. Halo. Ya, Halo. silakan. Oh, oke, iya. Itu tadi kalau habis bikin backup, terus kita hanya perlu satu file aja gitu yang mau kita retrieve dari backupnya itu, apa harus di-restore semuanya dulu atau bisa cuma certain file aja yang diambil? Kalau saya sih backupnya memang apa adanya, Mbak, berdasarkan struktur folder tadi. Tidak ada sama sekali upaya lain, hanya menyimpankan, hanya menyinkronkan saja. Jadi ketika diambil ya filenya akan langsung kelihatan. Oh, Gitu. oke. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Bisa mungkin raise hand, atau jika ingin melalui chat bisa chat, atau jika ingin membuka mic silakan bisa raise hand biar nanti saya buka mic-nya. Mungkin saya bisa ini ya, bertanya juga Bang ya. Untuk apa namanya, semacam retention policy gitu ada nggak ya Bang? Misalnya berapa lama biasanya Bang Arfan simpen file sebelum dihapus? Kalau untuk retention policy tergantung klien. Biasanya rata-rata klien tuh minta untuk disimpan selama 5 tahun. Biasanya 5 tahun, dan setelah 5 tahun mereka minta dihapus. Dan itu biasanya memang aku lakuin setiap 5 tahun. Sekalian ngurang-ngurangin ruang kan istilahnya. Gitu. Jadi biasanya setelah 5 tahun aman ya kalau dihapusnya? Aman dihapus, betul. Dan ngapusnya juga enak kan, tinggal di-delete doang gitu. Ya. Tapi kalau backupnya banyak berarti harus dicari semua ya? Betul, harus dicari ke backupnya. Sampai ke backupnya harus dicari. Dan karena cara penamaannya seperti yang tadi, lebih gampang nyarinya. Karena tanggalnya ketahuan kan, dari 2017 berarti sekarang sudah 5 tahun gitu. Ada Pak Kander angkat tangan. Iya, Pak Kander. Silakan Pak Kander, sudah saya buka mic-nya. Jadi coba lagi. Ya, selamat malam. Malam Pak. Udah Arfan. Saya mau nanya, itu keren banget itu memang penjelasan soal file-file itu ya. Saya sebagai penerjemah pemula yang masih sedikit lah ininya, jobnya ya belum sampai sejauh itu. Tapi yang mau saya tanyakan, dari tahun awal itu sampai awal memang dari awal sampai sekarang itu memang dari awal udah ini ya, sudah istilahnya menyiapkan penyusunan file sedemikian rupa ya, Pak Arfan ya. Pertama yang mau saya tanyakan. Yang kedua, untuk yang tadi itu yang berapa tera giga itu kira-kira menghabiskan anggaran berapa itu? Terima kasih udah Arfan. Kalau apakah dari awal sampai seperti sekarang, dari awal filosofinya sudah seperti sekarang. Cuma prosedurnya belum seperti sekarang. Jadi ketika awal-awal dulu, saya tuh mulai nerjemah itu tahun 99.
99 itu masih masih pakai PC gitu ya, belum ada Trados segala macam. Nyimpennya masih pakai hard disk yang ukurannya masih megabyte segala macam. Tapi lama-lama memang terpikir gimana cara untuk lebih mudah gitu loh. Karena itu tadi prinsip saya nggak mau repot itu harus bisa terpenuhi gitu, nggak mau pusing istilahnya. Kemudian berpikir gimana caranya biar bisa lebih mudah, biar nggak terlalu musingin kepala ketika harus nyari file dan segala macam. Nah, kalau biaya untuk PC, aduh, jangan disebut harganya ya, karena belum tentu semua orang butuh kayak saya. Karena PC saya tuh selain PC kerja juga PC main game, gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman gitu ya, itu butuh hard disk eksternal. Hard disk eksternal 1 tera aja udah cukup banget itu. Hard disk eksternal kayak 1 tera kayak dari Western Digital dari Seagate. 1 tera sekitar 800.000 gue nggak salah, seingat saya. Jangan yang flash disk ya, karena bisa keselip. Flash disk kan paling cuma segede gini nih. Ntar kalau keselip lupa naruhnya, terus hilang, nangis gitu loh. Dan kalau bisa hard disk eksternal tuh jangan cuma 1, punya 2. Jadi kita punya backup dan kita punya backupnya backup gitu loh. Wow. Jadi ada 2, di mana 1 itu bisa kita simpan terus, andai kata 1 harus di bawah, 1 di bawah-bawah. Kalau untuk harga mungkin disesuaikan aja Pak dengan kebutuhan sementara ini. Apakah saat ini hanya perlu 1 tera untuk hard disk eksternal atau 2 tera gitu. Jadi prinsip saran saya adalah belinya kalau butuh aja Pak. Jangan ikutin saya. Gitu loh Pak Kantor. Oke, udah. Arfan, makasih. Kalau yang online ada gambaran biayanya, Bang? Kalau online Aduh, backup. berapa ya? Yang online tuh Google Drive tuh aku pakai yang 500 giga kalau nggak salah ya, lupa. 500 giga kalau nggak salah, karena data terjemahan itu sampai sekarang sekitar 287 giga kira-kira. Jadi aku masih pakai yang 500 giga dulu aja, masih cukup. Nanti andai kata nggak cukup ya tambah lagi. Kalau nggak salah cuma berapa sih sebulan, 100 berapa gitu loh Pak. 100 ribuan ya. 100 ribuan lah, termasuk murah lah gitu Ya. untuk mengamankan data kita. Ya, ini ada komentar dari Bu Heti Novita. Terima kasih sarannya untuk menyimpan dalam bentuk zip dan diberi password. Selama ini saya menyimpan di Google Drive tanpa proteksi. Ya, silakan rekan-rekan yang lain jika ingin bertanya, bisa raise hand atau ini ada satu dari Ibu Rifkul dari Blitar. Mohon izin bertanya, baru-baru saya menggunakan Trados dan bentar, ada yang share screen. Ada yang ketekan kali itu Mas Ya. Ferry. Mohon izin bertanya, baru-baru saya menggunakan Trados dan Mobo saya rusak. Mobo ini apa? Sebelumnya, Sebelumnya sudah bikin folder tersendiri untuk proyek yang sedang saya kerjakan. Setelah ganti motherboard, folder masih ada tapi hasil terjemahan kosong meskipun di proyek tadi TM sama antara sebelum dan setelah ganti Mobo. Saya menduga TM yang saya aktifkan di setting tidak menyimpan sama sekali. Apakah mungkin hanya tersimpan di motherboard lama yang rusak ya? Data tidak bisa disimpan di motherboard karena motherboard tidak punya fasilitas atau sarana untuk menyimpan data. Motherboard itu hanya regulator dalam PC atau laptop. Penyimpanan pasti dilakukan di dalam hard disk atau SSD. Pasti seperti itu. Kalau Trados ternyata tidak menyimpan TM segala macam, besar kemungkinan TM-nya tidak diatur dengan benar. Dalam artian mungkin tidak tersimpan dengan benar. Atau mungkin tersimpan di tempat, mungkin di folder, mungkin di drive C bersama dengan Windows. Jadi saat motherboard-nya jebol, terus partisi C-nya ikut jebol, datanya hilang. Bisa seperti itu.
Buat teman-teman nih yang punya PC atau punya laptop segala macam, mungkin ada baiknya hard disk itu dipartisi antara C dengan D. Jadi datanya nggak kecampur. Mbak Mary udah senyum-senyum tuh. PC dia tuh senang tuh sekarang dia pakai PC itu. Jadi data itu benar-benar harus harus dilindungi dengan sebaik mungkin. Kemungkinan besar Mbak Rifkul itu seperti mungkin TM-nya nggak kesimpan dengan baik tuh pada saat mabonya jebol. Itu bahasa PC banget tuh mobo tuh motherboard. Ya, jadi tidak disimpan di motherboard ya tentunya. Nggak tersimpan di motherboard, data itu pasti tersimpan di hard disk. Ya, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya Mbak Rifkul ya. Selanjutnya dari Mas Rian Alfian, udah mau tanya apakah untuk berkas-berkas referensi yang diunduh selama riset penerjemah, yang sayang jika dihapus, lebih baik disimpan di dalam satu folder yang sama atau dibedakan berdasarkan klien? Jadi referensinya. Kalau saya, apapun yang terkait dengan klien, pasti masuk ke dalam folder klien. Jadi apakah ada referensi atau mungkin klien kasih daftar bacaan, itu masuk ke folder proyek yang sama. Jadi nyarinya nanti nggak akan repot. Bahkan andai kata klien kasih TM khusus, itu akan masuk ke folder project, bukan folder besar klien. Dengan cara itu saya nggak bakal pernah bisa keselip soal kerja referensi semacam itu. Tapi kalau andai kata dirasa lebih mudah untuk taruh di folder tersendiri, monggo gitu. Ingat, kita yang nentukan gampang atau susahnya gitu. Yang penting nanti tujuan akhirnya kita gampang mencarinya ya kalau Betul, butuh. itu end game-nya seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Ini dari Bu Helena, mungkin dari pengalaman Bang Arwan sendiri, untuk simpan di cloud, misalnya tidak bayar 1 bulan, apakah datanya hilang atau? Belum pernah ngalamin, soalnya belum pernah ngalamin karena bayarnya nyantol ke GoPay. Kan Google kalau nggak salah bisa pakai GoPay sekarang kan langsung asal GoPay ada langsung tarik sama dia. Mungkin bisa dicoba kalau mau masukin satu file. Mungkin coba masuk satu file terus nggak bayar sebulan, hilang apa enggak gitu. File teks aja coba, halo gitu, halo world gitu. Ya. Selanjutnya dari Mbak Amirah Basurah ini, selamat malam, izin bertanya, apakah perlu menyimpan file hasil terjemahan jika pekerjaannya dikerjakan langsung secara online, baik itu di Google Drive Client atau website khusus mereka? Nah, ini menarik. Kalau kerjanya online, tergantung online-nya seperti apa. Kalau kita kerja kayak pakai XTM gitu ya, atau pakai MemSource yang memang langsung pakai website, pakai browser, nggak ada gunanya kita simpan. Sama sekali nggak ada gunanya kita simpan. Kecuali mungkin ada teman-teman yang pakai MemoQ. MemoQ kan seringkali kita pakai klien sendiri di PC atau di laptop, kemudian kita connect ke server klien gitu kan. Dan di awal biasanya kita perlu bikin folder untuk narik data sementara. Kalau itu terjadi, saya lakukan hal yang sama. Saya tetap akan pakai berdasarkan klien, berdasarkan tanggal. Gitu. Tapi kalau kayak XTM, MemSource yang benar-benar pakai browser, nggak ada gunanya kita simpan di dalam PC atau laptop kita. Ya, terima kasih. Jadi kepikiran, kalau misalnya dalam hal mencari filenya, Bang, ada trik khusus, misalnya kita butuh file versi yang mana, tapi kita tidak ingat tanggalnya. Apakah ada trik khusus mencari filenya itu? Dulu saya pernah pakai indexer, kalau nggak salah namanya. Tapi kemudian karena berkembangnya Windows, dari Windows 95, terus 97, bla 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 sampai sekarang, software itu ternyata nggak diupdate oleh pembuatnya. Padahal itu software itu sangat powerful, dalam artian dia tuh bisa cari file, saya lupa indexing file apa-apa, saya lupa namanya. Jadi dia tuh bisa masuk ke dalam struktur hard disk kita dan cari file berikut kemungkinan versi yang lebih barunya gitu. Itu sangat canggih memang. Cuman saya berhenti pakai saat mulai pakai Windows 97 karena software terbarunya nggak ada. Terakhir dia tuh Windows 95 dia adanya.
Kalau sekarang saya nggak pakai seperti itu. Karena jarang juga klien yang minta seperti itu. Malah hampir nggak pernah klien yang minta seperti itu. Paling hanya minta dikirimin lagi dong SDLX list untuk kerjaan ini gitu. Paling itu aja yang diminta. Apalagi kalau kirim lewat email, mungkin bisa dicari di emailnya ya. Betul, bisa cari emailnya. Apalagi Google kan, Gmail kan cukup canggih tuh buat nyimpen semua data email yang pernah dikirim dan diterima. Iya. Ini ada Mas Bagas, tapi sepertinya tadi sudah dijawab ya. Apakah Bang Arfan punya standar jangka waktu untuk dilakukan pemusnahan arsip lama? Arsip lama biasanya sih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun biasanya. Ya, 5 tahun. Atau tergantung klien tadi ya. Atau tergantung permintaan klien. Rata-rata 5 tahun sih. Ini dari Pak Wahmuji. Usul tips agar tidak hilang TM dan TB mungkin saat selesai menginstal Ketul, folder penyimpanan TM dan TB yang secara default di drive C bisa diarahkan ke folder di drive D. Betul sekali. Mungkin bisa dibantu jelaskan ini Bang, banyak istilah-istilahnya. Gini, TM itu adalah translation memory. Jadi sebenarnya itu database sebenarnya ya. Ini saya tuh berpendapat kalau Trados atau Computer Edit Translation Tool itu nothing but glorified spreadsheet sebenarnya. Basically it is, tapi itu sangat membantu kerjaan kita. Untuk TM itu dia kan adalah database dari semua yang sudah pernah kita simpan, sudah pernah kita terjemahin. Ketika kita simpan, lagi-lagi kalau saya pribadi karena prinsip saya nggak mau repot, saya akan taruh TM itu di dalam folder klien. Saya tuh punya 2 jenis TM. Ada TM klien, ada TM proyek. Jadi setiap saya ngerjain Trados, selalu ada 2 ini. TM klien itu master TM yang besar. Saya kasih lihat deh satu master TM saya. Bentar ya. Nah ini. Ini patut nih TM master saya untuk paten 158 mega besarnya. Dan itu pasti ada. Itu pasti saya pakai ketika ketika klien ngasih kerjaan. Tapi di setiap proyek, di setiap iya ke atas. Seperti ini contohnya. Ini masing-masing punya TM sendiri, TM pribadi. Jadi TM yang hanya terkait dengan proyek itu. Gitu. Kenapa saya lakuin gitu? Karena kadang-kadang ini klien ngasih kerjaannya, kadang-kadang petrokimia, kadang-kadang alat berat, kadang-kadang yang lain-lain. Jadi nggak selalu sama gitu. Jadi dengan cara begitu saya bisa kontrol TM saya. Dan selalu saya pisahkan seperti itu biar nggak pusing sendiri di belakangan. Ada lagi pertanyaan? Apalagi tadi pertanyaan, Dek? Tadi usul agar diarahkan ke folder drive D. Ini pernah nggak Bang Arfan seperti itu? Justru sebenarnya memang sebaiknya jangan dicampur dengan folder C atau drive C. Gini, Windows ketika diinstal itu bikin folder C.2/Windows. Itu isinya Windows semua. Dan selalu ditaruh di C. Dan penyakitnya orang Indonesia, maaf ya, kita selalu hanya punya satu drive C di dalam laptop kita. Selalu. Mau ngakalinnya gimana? Kalau andai kata agak-agak berani gitu ya, atau punya teman yang bisa, itu bisa pakai partition tool. Jadi harddisknya yang tadi mungkin 512 giga gitu ya, di-adjust, diambil 100 giga buat jadi drive D. Bisa. Tanpa harus install Windows. Bisa. Atau kalau andai kata ngeri ngelakuin itu karena ngutang-ngatik Windows dan harddisk di level hardware semacam itu, cara paling aman ya pakai harddisk eksternal. Caranya gimana ya? Pada saat kita mau kerja, copy dulu file yang mau dibutuhin ke dalam harddisk gitu. Kerja di harddisk, selesai kerja, copy lagi ke eksternal gitu.
Atau kerja dulu di hard disk di dalam PC atau di dalam laptop, setelah kelar backup sama free file sync tadi. Gitu. Itu sih cara yang paling enak menurut saya sih. Paling aman sih emang kalau ada yang kenalan yang tahu ya, kalau kita sendiri nggak tahu. Betul. Betul. Daripada malah hilang semua. Atau kalau laptopnya memungkinkan, beli hard disk kedua. Karena biasanya laptop sekarang tuh bisa pakai 2 hard disk atau 2 SSD istilahnya. Ya, ini ada dari Mbak Rizko lagi, sepertinya banyak yang tertarik dengan cat tool ya. Mohon izin bertanya lagi, Windows yang paling stabil untuk bermacam-macam cat tools versi yang mana ya Windows? Sampai sekarang saya masih pakai Windows 10. Sampai sekarang pakai Windows 10, belum pernah punya masalah dengan Trados. Bahkan pakai sampai Trados versi yang 2021 pun aman. Belum coba yang 2022 karena harganya masih tidak bersahabat dengan dompet. Ya. Ini ada Bu Heti tadi membantu menjawab Bu Helena. Beliau pernah juga telat bayar langganan Google One, tapi filenya tidak hilang. Jadi udah pernah ya ini Bu Heti. Ada grace period berarti ya? Iya, mungkin disimpankan dulu mungkin. Betul, ada Selama grace beberapa period. bulan. Silakan rekan-rekan yang lain yang ingin menimpali atau bertanya tentang hal yang terkait dengan topik malam ini, dipersilahkan. Yang ingin membuka mic, ngobrol langsung, silakan bisa. Monggo, Nanti silakan. kami buka mic-nya, bisa raise hand dulu. Atau yang kebetulan di jalan atau tidak bisa membuka mic, bisa juga langsung menuliskan di kolom chat. Ini jarang-jarang kita bisa langsung ngobrol dengan Bang Arfan yang sibuk ya. Jadi kesempatan langka ini. Minggu depan kata beliau sudah mau berangkat lagi ya Bang, ke luar Jawa ya. Iya, hari Selasa terbang lagi ke Kalimantan. Iya. Silakan, masih kami tunggu. Sambil menunggu, ada nggak Bang pengalaman di mana sistem file seperti ini membantu ketika misalnya tiba-tiba ada masalah dengan hard disk komputer atau segala macam, dan itu pengalaman langsung dari Bang Arfan? Kalau saya karena backup sudah tertata, jadi saat umpamanya nih, saya kan punya policy komputer itu setiap 5 tahun saya perbaharui. Jadi bukan cuma upgrade, tapi memang ganti total. Jadi pada saat ganti total, karena memang hard disk itu sudah tertata sendiri, dalam artian hard disk data itu tidak nyampur dengan hard disk yang lain. Jadi data itu punya SSD sendiri. Yang saya lakukan hanya pindahin SSD-nya aja. Jadi di komputer baru, SSD untuk operating system, untuk Windows, untuk Office, untuk antivirus, untuk Trados itu sudah ada sendiri, sedangkan untuk datanya tinggal masukin lagi. Jadi walaupun umpamanya saya mau pakai hard disk kosong gitu ya, SSD kosong baru, saya dengan cepat bisa pakai free file sync tadi untuk populate hard disk data yang baru itu. Jadi benar-benar istilahnya menghemat waktu. Habis waktunya adalah untuk merakit PC-nya doang. Kemudian untuk file, untuk misalnya kalau kita ganti PC itu terus cara menyingkirkan hard disk yang lama agar aman gimana biasanya Bang? Karena agak khawatir juga kalau kita asal buang gitu, tiba-tiba dalamnya banyak dokumen-dokumen penting ya. Biasanya saya bawa ke toko ke bengkel mekanik buat digerinda, dipotong. Oh, beneran ini? Minta potongin, dipotong-potong jadinya. Jadi sampai ke dalam mekanismenya pun hancur. Oh, serius ini? Serius. Oh. Karena untuk hard disk penyimpanan besar itu memang pilihannya hanya hard disk saja, HDD, mechanical hard drive. Karena kapasitasnya bisa 10 terabyte dan harganya cenderung lebih murah. Karena kalau kita beli SSD 10 tera harganya ampun-ampun, mahal banget. Atau kalau mau harusnya lemparin ke api, bakar. Nggak akan meledak lah, karena dia nggak ada kompres air dalamnya, nggak ada. Tapi paling tuntas ya dipotong, pakai mesin potong. Kecuali niat banget, jadi sudah susah ya untuk mengembalikan berkasnya. Iya. Betul.
Ya, silakan masih ditunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir malam ini. Saya ingin menyapa Pak Hananto Sudarto, Malam anggota Pak dari Hananto. Dewan Penasehat dan Kepatuhan Himpunan Penerjemah Indonesia. Beliau ini penerjemah senior yang masih sangat rajin mengikuti webinar-webinar HPI. Selamat malam Pak Hananto. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Beh. Waalaikumsalam. Lama nggak berjumpa. Emang lama nggak ketemu kita nih. Oh, iya. Yang pasti sih barang makin lebar, nggak bisa tinggi soalnya. Udah terima nasib kita. Ya, itu. Apa boleh buat lah. Iyalah, yang penting sehat aja lah. Amin, amin, amin. Allah. Amin. Terima kasih Pak Hananto sudah hadir malam ini. Sami. Mohon maaf agak terlambat. Jujur aja kelupaan tadi. Pak, tidak apa-apa, masih bisa bergabung. Ini kebetulan ada pertanyaan baru masuk, saya baru baca dari Mbak Ratna Dewi Cahyaningsih. Izin bertanya bagaimana mengatasi laptop yang lemot saat menerjemahkan menggunakan aplikasi SmartCat. Nah, ini pertanyaan yang spesifik ya ini. Laptop lemotnya tergantung. Laptop lemot karena hardware-nya apa karena koneksinya? Nah, kalau laptop lemot gara-gara koneksi, berarti yang harus ditangani adalah koneksinya. Biasanya kalau pakai WiFi itu akan lebih lemot daripada kalau pakai kabel. Jadi andai kata koneksi di rumah itu ada routernya, ada modemnya, connect lah pakai kabelan. Kalau andai kata memang nggak bisa pakai kabelan, ya terpaksa pakai WiFi. Biasanya kalau SmartCat itu kan online kan? Iya, SmartCat itu browser. Ini Mbak Ratna, sudah saya buka mic-nya, sepertinya mau menambahkan informasi. Silakan Gimana Mbak. Mbak Ratna? Monggo. Kalau andai kata koneksinya aman, tidak ada masalah, tiba-tiba Ya. melemot, berarti laptopnya kemungkinan. Ya, RAM-nya karena berapa? laptopnya RAM-nya 2 standar. Standar biasanya untuk ngetik. Kalau RAM 2 terus terang aja sudah sangat ketinggalan zaman, Mbak. Maaf saya ngomong. Iya. Walaupun untuk hanya browser base cat tool juga lumayan berat. berat loh, lumayan berat itu. Lumayan berat. 4 Kalau GB oke deh, bisa. Oh, 4 GB. Kalau misalkan ditambah RAM itu bisa nggak ya, Pak? Tergantung laptopnya, Mbak. Karena kita harus lihat tipenya apa, mereknya apa, dan teknologi yang dipakai apa. Gitu. Karena RAM itu kan macam-macam, ada DDR1, 2, 3, 4, bahkan sekarang ada yang DDR5. Iya. Nah, seberapa besar, walaupun umpamanya mungkin laptop yang Mbak pakai sudah DDR2 atau DDR3, tapi slotnya apakah masih tersedia untuk nambah RAM-nya? Oh, gitu. Iya. Jadi untuk soal laptop lemot itu kemungkinan kalau koneksinya aman-aman aja, dalam artian browsing biasanya normal kok gitu kan, berarti kemungkinan koneksinya mungkin ada masalah pada saat terjemah, atau mungkin memang hardware-nya sudah mulai kelelahan. Gitu. Iya. Sekarang ini laptop yang RAM-nya 8 itu sudah ada di kisaran 5-6 juta loh. Harganya jatuh habis itu. Dan itu sudah bagus, sudah lebih dari cukup untuk kerja. Kayak pakai SmartCat, pakai XTM, sudah lebih dari cukup. Pakai MemSource. Ya, menyambung ke pertanyaan tadi, Bang. Misalnya sekarang kan banyak yang klien memberikan proyek-proyek melalui tool online gini ya. Ini kalau Bang Arfan sendiri terus melakukan penyimpanan berkasnya gimana ya? Maksudnya apakah tetap dibuatkan folder atau dibiarkan di email aja, karena sebagian besar kan kita tidak akan mendapatkan file apapun ya yang dikirim. Ya, kalau untuk kayak online CAT tools kayak MemSource, kayak XTM, aku nggak pernah nyimpen apa-apa di PC. Karena memang semuanya sudah ada secara online kan. Jadi benar-benar buat apa sih kita simpan lagi, karena semuanya sudah tersedia online. Bahkan untuk pencatatan tadi apakah dibuatkan folder atau biasanya? Biasanya sih saya akan bintangin emailnya.
Karena email pun saya punya folder. Jadi untuk email dari si A itu masuk folder sendiri. Gitu. Karena di Gmail kan kita bisa bikin folder dan kita bisa bikin semacam aturan kan. Ya, jadi manajemennya istilahnya pindahnya ke email ya. Pindahnya ke email. Pindahnya ke email. Ini ada dari Mbak Ayu Pujastuti lagi. Untuk password, apakah Bang Arfan menggunakan manajemen password tertentu? Software-software? Tidak ada ya? Tidak. Password saya sangat strict dengan password. Saya lebih suka saya tulis dan saya simpan sendiri. Nggak mungkin dihack gitu ya? Karena nggak mungkin dihack. Kalau anda kata masuk pakai password manajemen itu bisa dihack orang. Dan bubaran udah habis itu. Oh, untuk manajemen password, andai kata bisa pakai pakai autentikator ya. Di HP kan ada autentikator tuh. Saya kebetulan Facebook saya beberapa kali dalam minggu kemarin itu dihack orang dan dalam hitungan menit balik lagi. Gara-gara pakai autentikator yang dia nggak bisa buka. Ini saya software khusus di HP itu ya? Iya, di HP autentikator namanya. Ada Google Authenticator kalau nggak salah kan? Itu Google. Cara saya buat mengamankan itu semuanya. Ya. Kalau andai kata jebol juga ya sudah nasib berarti. Ya, terima kasih. Silakan rekan-rekan yang lain bisa bergabung untuk mengajukan pertanyaannya. Bisa raise hand. Banyak juga penerjemah senior di sini yang saya lihat ya Bang. Dari banyak angkatan ini. Kita, angkatan Batra, ada Mbak Ijul, Mas Nur Salam. Ada Nur Salam. Ibu Lani Utoyo tentunya. Dan selain dari yang tadi sudah disebutkan Bang Arfan dari tadi ya, Bu Meidi juga termasuk dari awal-awal dulu kita berjumpa di acara-acara penerjemahan di Surabaya. Di Surabaya, di Malang, di Jakarta. Silakan, mungkin kita tunggu beberapa menit lagi. Masih bertanya. Halo Jul, open mic Jul. Dia hai-hai doang itu. Padahal sama Ijul sama-sama tinggal di Jakarta, tapi nggak pernah ketemu. Halo, you. Sinyalnya kurang ini. Sinyalnya kurang bagus. Di jalan mungkin. Atau mungkin lagi sibuk sama anaknya, anak yang ganteng gitu. Dan juga banyak juga penerjemah baru di sini saya lihat. Yang mungkin angkatannya sudah angkatan sangat-sangat baru, mungkin baru 1 tahun 2 tahun bergabung. Iya, generasinya bagus. Ya, menurut catatan saya ada hampir 60% ya peserta hari ini masih penerjemah anggota HPI muda. Jadi kebanyakan penerjemah baru. Jadi suatu bukti bahwa profesi kita masih diminati ya Bang dan terus berkembang. Betul. Dan kalau saya yang bukan orang bahasa bisa, pasti yang orang linguistik harusnya lebih bisa dari saya dong. Ya. Sepertinya Mbak Ijul masih berusaha ngomong tapi putus-putus. Iya, koneksinya putus-putus kayaknya. Ya, silakan. Jika ada satu pertanyaan lagi mungkin. Monggo, silakan. Kita bisa menjawab. Sudah lama nggak ke Royal Resident, wah ini disebutkan Mbak Ijul. Ayo sini, main-main sini yuk. Kita makan-makan. Nah itu mungkin teman-teman yang lain juga ini ya sudah pernah mendengar tentang Bang Arfan ini lebih banyak seringkali memberikan pelatihan tentang Ketul dan kawan-kawannya. Jadi mungkin lain kali bisa kita adakan ya Bang khusus untuk pelatihan seperti itu. Dan dengan online seperti ini sih memang untuk pelatihan mungkin agak susah ya. Tapi dari sisi lain saya lihat banyak sekali peserta-peserta yang datang dari luar Jakarta. Jadi mereka bisa bergabung mengikuti acara-acara seperti ini juga kelebihannya di situ. Tapi ya memang ada kekurangannya untuk pelatihan yang membutuhkan laptop mungkin agak susah ya Bang untuk mendampingi. Dan butuh beberapa kali sesi jadinya. Dulu pernah kita coba di Kepri ya dan itu lumayan berhasil kan waktu itu. Kita coba sampai 3 gelombang kalau nggak salah kan. 3 sesi ya. Basic, intermediate sama advance. Ya. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, Bang Arfan ada pesan-pesan penyemangat untuk anggota-anggota HPI yang lain mungkin? Jadi teman-teman semua
file itu bagian penting buat penerjemah, jangan sampai hilang. Dirawat, dijaga, disimpan dengan baik. Jangan sampai kita pusing gara-gara file, akhirnya kerjaan terlantar. Kalau umpamanya saya yang bukan orang bahasa, bisa hidup dari dunia bahasa, apalagi teman-teman yang punya latar belakang bahasa gitu. Ya, terima kasih. Sangat ini ya. Sangat menyemangati karena memang banyak sekali juga mungkin penerjemah-penerjemah baru yang latar belakangnya bukan bahasa tapi memiliki kecintaan yang sama dengan kita terhadap bahasa. Jadi tidak perlu menyerah, tidak perlu putus asa, tapi tetap bisa bersemangat dan kita bisa sama-sama berkembang sebagai penerjemah. Khususnya di HPI ini, jadi HPI selalu berusaha mendukung anggotanya untuk terus berkembang dengan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Kami mengadakan webinar bulanan setiap bulan sekali, setiap hari Sabtu biasanya. Kemudian ada juga ruang berbagi ini, dan juga mungkin akan diadakan program-program lainnya yang mungkin suatu saat dirasa perlu, atau jika ada teman-teman yang ingin kami mengadakan acara-acara tertentu, silakan bisa disampaikan ke sekretariat atau ke pengembangan profesi. Saya rasa cukup sekian ya Bang Arfan, bisa kita akhiri ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ini waktu yang sangat berharga tapi disisihkan untuk kami semua di sini. Terima kasih ilmunya. Terima kasih juga buat rekan-rekan semua yang sudah hadir malam ini. Saya Ade Indarta. Kita bertemu lagi di ruang berbagi berikutnya 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam.